orang seperti itu masih dipertahanin. Beli motor, mobil. Oh iya, dan capek deh ngomong sama hantu. Masa iya aku mergokin pacar aku selingkuh sama sahabat aku sendiri. Sini. Udah. Kamu nggak usah pikir. Aduh. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Bila semua yang tercantik yang ada di jagat raya ini. Vin, kamu hari ini mau kemana? Sibuk nggak? Vin, kalau kamu nggak sibuk bantuin aku dong. Vin, bantuin aku ya. Vin, kamu denger aku nggak sih? Vin, aku di sini. Vin, bantuin aku, Vin, bantuin aku, Vin, kamu mau kemana sih? Vin, kamu mau kemana sih, Vin, bantuin aku dong, Vin, aku lagi butuh bantuan kamu, Vin, kamu dengerin aku nggak sih? Vin, aduh, Vin. Tetaplah tersenyum dinda, tinggalkan segala duka lara, dan hidup masih terbentang, salah kau risaukan. Tetaplah bahagia. Berkas-berkas sudah lengkap semua. Jadi semoga aku bisa mendapatkan pekerjaan. Udah lama nih nganggur. Berusaha agar mendapatkan uang. Mana mau bayar tagihan listrik, air, serba kebingungan. Ya semoga aja aku bisa mendapatkan pekerjaan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Tuh, belum apa-apa udah dipanggil bos. Padahal aku pengangguran. Kalau seperti ini terus tiap hari, aku yakin aku bakalan bisa cepet-cepet kaya. Aku sangat bersyukur sekali. Karena produk yang aku jual bulan ini sangat melesat. Kamu itu buat aku adalah sebongkah emas. Walaupun kamu itu adalah parfum oplosan, tapi kamu itu laku keras. Aku yakin dalam bulan-bulan ini parfum aku bakalan lebih laku lagi daripada bulan-bulan kemarin. Aku hitung aja lagi ya. 75 tambah. Kenapa sih nggak ada yang bisa dengerin aku? Nggak ada yang bisa ngeliat aku juga. Vina juga. Saya sih aku udah teriak-teriak di depan muka dia juga nggak ada reaksi apa-apa gitu. Aku mau minta tolong sama siapa kalau kayak gini ya? Harusnya Vina itu bisa dengerin aku. Secara dia kan bestie aku, masa iya sih aku mau minta tolong nggak didengerin sama Vina? Sebentar lagi aku mau belanja untuk kebutuhan parfum aku
dan aku harus cepet-cepet meracik parfum aku dan mencampur parfum aku supaya parfum aku itu kelihatan sangat bagus. Memang ya, orang-orang sini itu gampang banget ditipu. Dasar ya, orang jualan zaman sekarang itu jarang banget ada yang jujur. Ih, dasar, itu kan nggak halal. Mas itu kalau jualan parfum itu yang jujur. Mas itu nggak boleh mengecewakan customer. Kalau kayak gitu kan orang ketipu. Itu juga nggak halal buat Mas, nggak berkah. Nanti ya, uang hasil Mas nipu itu bakalan jadi uang panas. Dengerin nggak sih? Apaan sih? Mas ini saya lagi marah-marah loh ya. Cengengesan aja dari tadi, lihat apaan sih? Nah, ini nih, produk bagus nih. Bisa aku campur dengan alkohol nih. Campur-campur apaan itu Mas? Cetan sama selingkuhannya kali. Dih, ngepap apaan tuh? Aduh, astagfirullahaladzim. Mata aku jadi ternodai. Nggak bisa dibiarin nih. Orang kayak gini nih harus aku kasih pelajaran. Aku kerjain pakai apa ya? Aha, ini dia nih. Kayaknya nih lembut banget gitu ya. Biar kerjaan kamu itu nggak ngerjain orang mulu. Sekarang gantian, aku yang bakal ngerjain kamu. Nih, mungkin kuping kamu itu penuh dengan kotoran, makanya ya. Punya kuping itu dibersihin. Apaan sih? Mungkin cuman laler nyasar ke telingaku. Enak aja bilang laler. Aku ambilin yang lebih gede nanti ya. Ayo, denger nggak? Aku lagi ngomel-ngomel ini dari tadi. Kamu bisa dengerin nggak? Rasain ya, rasain. Biar telinga kamu itu bisa denger kalau ada orang yang lagi ngomel-ngomel ngasih tahu kamu, biar kamu tuh nggak nipu lagi. Denger nggak sih? Wah, Bang, pacarnya cantik. Lagi tengkar ya? Bukan pacar, Mas, saya ini lagi ngomel-ngomel. Oh, ya udah. Kalau gitu, saya mau apaan, Bang? Pacar saya yang mana, Bang? Bang, saya itu sendirian. Kedatangan saya ke sini itu, saya menjual produk saya. Mas, parfum. Mas bisa ngeliat saya? Oh, Mas? gitu. Saya berangkat cari kerja dulu, Bang. Mas. Nih ya. Awas kalau kamu tuh nipu lagi. Mas. Tempat ini kok aneh seperti ini ya? Jadi benerin, tinggal. Wah, nggak bener nih. Mending aku pergi aja deh. Mas bisa dengerin aku kan? Mas bisa ngeliat aku kan? Mas nggak usah pura-pura deh. Sekarang jam berapa ya? Mas nggak usah pura-pura lihat jam deh. Tadi Mas itu ngeliat aku, Mas. Masih jam 7. Oh iya. Semua berkas-berkas sudah aku siapin semua. Iya, udah lengkap semua deh. Mas, tuh kan, kamu tuh bisa ngeliat aku, tapi kenapa kamu harus pura-pura nggak tahu sih, Mas? Ya udah, aku bisa ngeliat kamu. Gitu dong dari tadi. Dasar ya, gak usah pura-pura. Aku itu tahu kalau kamu itu bisa ngeliat aku. Tadi kamu bilang kan sama si tukang parfum yang ngeselin itu kalau dia itu sama ceweknya. Berarti kamu itu bisa ngeliat aku. Gitu dong dari tadi. Aku minta tolong ya Mas ya. Cuma kamu satu-satunya orang yang bisa ngeliat aku. Ya udah, kamu mau minta apa dari aku? Mas, aku mau minta tolong ya sama Mas. Tolong sampein sama pacar aku kalau aku itu lagi koma sekarang. Lagi ada di rumah sakit, soalnya pacar aku nggak tahu Mas kalau aku lagi koma sekarang ya. Aduh, enggak. Nanti aku disangkanya orang gila sama pacar kamu. Mas, gimana caranya aku buat bilang langsung? Satu-satunya orang yang bisa bantu aku ya cuma Mas. Karena cuma Mas yang bisa ngeliat aku. Yang lain tuh nggak bisa. Sahabat aku aja nggak bisa. Iya, tapi susah. Aduh. Nanti adanya aku dibilang halu kek, aku dibilang
Apalah. Enggak bakalan Mas itu dibilang halu. Pokoknya Mas harus yakin kalau nanti pacar aku itu bakalan percaya sama Mas. Ya, Mas aku minta tolong sama Mas. Ini bukan pertama kali kamu minta tolong sama aku. Arwah-arwah macam kamu ini udah banyak yang aku tolongin. Tapi adanya aku dianggap orang gila. Aku dianggap orang stres. Ya dicoba aja dulu. Lagian kasihan pacar aku, Mas. Pasti pacar aku itu nyariin aku karena udah hampir 2 minggu ini aku nggak ngabarin dia, aku nggak ketemu sama dia. Pasti pacar aku nyariin aku. Oh, enggak bisa. Sekarang aku mau interview kerja ya. Aku mau cari pekerjaan. Aku nggak mau berurusan dengan arwah-arwah seperti kamu. Nggak mau, pokoknya kamu harus bantuin aku. Kalau kamu nggak bantuin aku bakalan buntutin kamu terus. Pokoknya kemanapun kamu pergi, aku bakalan ikutin kamu. Kamu ini keras kepala ya jadi arwah. Kenapa nggak jadi hantu sekalian? Wih, ya nggak mau lah. Aku juga masih pengen hidup kali. Makanya Mas bantuin aku ya. Ya, please. Ya. Nanti aku pikir-pikir lagi ya. Masih dipikir-pikir langsung bilang iya, apa susahnya sih? Bentar, aku ini sangat membutuhkan pekerjaan ini. Aku mau interview terlebih dahulu, baru aku bantu kamu, oke? Oke. Ya udah, kamu silakan interview dulu, tapi aku tetap ikut kamu. Aku mau mastiin kamu kalau nanti setelah interview kamu bakal bantuin aku. Pokoknya aku mau ngikutin kamu terus kemanapun kamu pergi. Emang kamu nggak bilang sendiri sih sama pacar kamu sendiri gitu? Kamu itu kalau ngikutin aku terus, aku itu kayak beban gitu. Kalau aku bisa, nggak perlu aku minta bantuan sama Mas. Aku udah coba berkali-kali buat ngomong sama pacar aku, tapi kenyataannya nihil. Pacar aku nggak bisa denger aku, pacar aku nggak bisa denger suara aku, nggak bisa melihat aku, apalagi sahabat aku. Sahabat aku aja nggak bisa ngeliat aku, Mas. Mas cuma satu-satunya orang, satu-satunya manusia yang bisa ngeliat aku. Jadi aku minta tolong ya sama Mas ya. Ya please Mas. Ya. Ya udah, kamu itu harus denger Kemana lagi dia? Gini nih, masih belum selesai ngomong, udah ngilang-ngilang aja. Kalau ngomong sama arwah memang main ngilang-ngilang aja kayak gitu. Kamu ngomel? Hah? Kamu jangan ngagetin aku ya. Tiba-tiba muncul di belakang, tiba-tiba muncul di depan. Kenapa kamu yang ngomel sih? Pokoknya intinya aku mau minta tolong sama kamu. Pokoknya kamu harus nolongin aku. Tidak ada penolakan dan tidak ada alasan, oke? Iya. Aku... Ya udah, deal. Tapi ingat, aku punya syarat sama kamu ya. Jangan tiba-tiba muncul di depan, jangan tiba-tiba muncul di belakang, ataupun di samping, ataupun gimana yang bikin aku kaget. Iya, gitu aja kaget, masih muda udah jantungan. Ih. Dasar antuh. Enak aja bicara sembarangan dasar ya. Nah, sekarang aku baru tahu titik keluarnya ini lari ke proyek ya. Pantesan banyak pengeluaran. Memang proyek ini bukan proyek sembarangan. Ini proyek yang sangat besar bagi perusahaan kami. Aku harus mengerjakan semua rekapan supaya cepat selesai, lalu laporkan ke manajer. Supaya nanti bisa di-ACC oleh ibu manajer. Iya. Tapi aku tidak bisa diam begitu saja. Aku mengerjakan harus ada uang, ada tenaga. Mungkin tenaga saya itu tidak seberapa. Tapi pola pikir saya itu yang tidak bisa diprediksi oleh siapapun. Namanya orang cerdas ya seperti itulah. Harus memanfaatkan apa yang ada di depan matanya. Gak mungkin orang bekerja itu main polos-polosan. Takut dosa, ya gak makan bosku. Petugas Pak Ari. Oh, ini mandornya ini kurang ajar nih. Gajinya terlalu besar Pak Ari ini. Uang masuk hanya sekitar 2M. Pengeluaran, wah, pemasukan dan pengeluaran terlalu banyak. Pengeluaran bisa bangkrut perusahaan ini. Bahaya nih. Aku harus memperbaikinya. Dengan hilangnya Putri, jadi aku bisa bebas pacaran sama si Vero. Syukur-syukur Putri itu udah nggak ada di dunia ini.
Kan enak kalau Putri udah nggak ada lagi penghalang buat aku deket sama Vero dan berhubungan sama Vero. Putri, aku ini emang sahabat kamu, tapi nggak ada tuh rasa kasihan atau respect sedikit pun sama kamu. Aduh, emang ya kamu tuh emang bodoh banget. Aku udah ngambil pacar kamu, tapi kamu nggak tahu. Dan sekarang nasib kamu udah kayak gitu. Apalagi nanti kalau kamu udah nggak ada di dunia ini, aku pasti bakalan hidup senang sama pacar kamu. Wah, sibuk banget ya. Sayang, Sayang, kapan kamu datang? barusan. Kamunya aja yang terlalu sibuk. Bukannya sibuk sayang. Aku kan kerja untuk kamu. Jadinya nanti aku tabung untuk membahagiakan kamu. Kamu Sayang. cantik banget sekarang. Baju kamu itu seksi. Bikin aku tambah sayang terhadap kamu. Kamu adalah bidadariku. Kamu jangan pergi ya dari kehidupan aku. Aku bekerja keras hanya demi kamu, bukan untuk siapa. Sayang, aku tahu kok kalau kamu itu emang beneran sayang sama cinta sama aku daripada sama Putri ya kan? Sayang, gimana kelanjutan hubungan kita? Ya gimana kan nggak ada apa-apa sayang. Ya kamu harus itu dong, kamu harus kasih aku itu kepastian. Kan Putri udah nggak ada kabar, pasti Putri itu nggak bakalan ada di dunia ini lagi. Udah deh, percaya aja sama aku. Kalau udah Putri nggak ada kabar, nggak ada ngabarin kita tuh bisa hidup tenang. Sayang gini ya, memang Putri sekarang tidak ada. Namun yang aku mempermasalahkan itu posisi aku sekarang. Kalau tidak ada Putri, posisi aku itu sangat rentang di sini sayang. Aku takut dijatuhkan oleh karyawan-karyawan yang lain. Soalnya kamu tahu sendiri, di pekerjaan perusahaan siapapun yang kuat, dia bakalan berkuasa. Aku itu belum ada pondasinya sayang. Nanti setelah aku mempunyai pondasi yang cukup kuat dan kokoh, kamu tenang saja sayang. Aku bakalan memberikan istana buat kamu. Ya ampun sayang, tapi kan nggak harus tunggu nanti. Sekarang juga bisa ya. Kamu pikirin dong gimana caranya supaya kamu tetap berada di atas di kantor ini tanpa bantuan Putri. Kamu itu harus berdiri dong tanpa bantuan Putri. Harus berdiri di kaki sendiri. Kamu harus jadi pemimpin di kantor ini. Kalau itu pasti sayang. Tapi omongan sama pekerjaan itu beda. Beda apanya sih sayang? Cuma kata kamu yang beda, sama aja. Sama-sama dilakuin kan sama kamu. Iya sayang, tapi yang mau mengatur serangan strategi itu yang susah sayang. Sekarang bukan zamannya tahun 80 lagi sayang. Bukan orang bodoh, sekarang banyak orang pintar. Ya kamu gimana caranya juga harus lebih pintar gitu aja kan sayang. Gak ada yang repot, gak ada yang susah kok. Iya sayang. Udah, nggak usah diterusin sayang omongannya. Aku sekarang mau ke ruangan kerja aku dulu. Aku nggak mau tahu ya, pokoknya kamu harus pikirin gimana caranya supaya perusahaan ini itu ada di bawah kuasa kamu. Iya sayang. Ditinggal Putri, datang Vina. Bahagia tidak, tekanan batin ada. Aku bakalan berusaha Vin untuk membahagiakan kamu, dan aku bakalan membangun istana buat kamu Vin. Akhirnya sampai juga. Oh, kamu mau ngelamar kerjaan di sini? Ya udah kalau gitu, kamu aku terima jadi karyawan aku. Udah beres, kamu tinggal kerja aja di sini. Heh, sini dulu. Apaan sih? Ya udah masuk aja nggak apa-apa. Aku izinin kok. Emang kamu pikir ini perusahaan kamu? Wah, Mana aku percaya sama kamu? wah, nih kayak gini nih. Kamu itu nggak percaya ya kalau kantor ini punya aku? Ini semua aku yang punya. Dan kebetulan banget ada pacar aku di sini. Jadi sekalian aku bisa minta tolong sama kamu nanti ya. Oke? Bentar deh. Kamu itu kan arwah, hantu. Hah? Mana mungkin mau nerima aku kayak gini? Wah, Walaupun kamu bilang kamu mau nerima aku, walaupun kamu bilang perusahaan ini punya kamu, kita harus melewati prosedur. Kamu nerima aku, tapi yang lain nggak nerima aku gimana? yang lain itu
yang lain itu nggak ada apa-apanya. Keputusan mereka itu lebih tinggi keputusan aku. Jadi kalau aku sudah berkata iya, mereka itu nggak bisa ngebantah. Udahlah, kamu tinggal kerja aja, nanti kamu tinggal pilih kamu mau duduk di ruangan yang sebelah mana, silakan kamu bekerja dengan tenang, oke? Hantu gak kasat mata. Kamu denger ya, kamu itu harus sadar diri kamu. Kamu itu transparan, kamu itu nggak kelihatan sama yang lain. Kamu itu arwah. Dengar, walaupun kamu ngomong sekeras apapun, sampai pita dan tenggorokan kamu putus, gak bakalan ada orang yang denger, kecuali aku. Ya juga sih. Baru sadar. Iya, tapi ini kantor aku. Ya terserah lah, kantor kamu, kantor siapa kek. Yang penting aku mau kerja di sini. Ya udah, kamu silakan masuk ke dalam. Kamu nanti temui itu yang namanya Pak Toto, oke? Kamu kasih aja sama dia. Bilang, aku yang nyuruh. Udah, masuk. Bentar. Apa lagi sih? Aku masuk ke ruangan Pak Toto. Hah? Aku bilang disuruh aku. Yang ada aku langsung diusir sama Pak Toto. Maksud aku, bilang aja, ini saya udah menemui Ibu Putri. Begitu, ya? Oh, nama kamu Putri. Bebifki Putri. Bagus kan nama aku? Yaudah, yuk masuk. Kasian banget ya. Udah jadi hantu, masih sempat-sempatnya tersenyum, tertawa kayak gitu. Mungkin jangan-jangan karena ingin bertemu dengan pacarnya ya, sampai kegirangan seperti itu. Gak sadar ya, dirinya itu nggak bisa kelihatan dan nggak didengar sama pacarnya. Ngilang kemana si hantu itu? Permisi Pak. Iya. Dengan Pak Toto? Bukan. Saya itu Pak Vero. Ada kepentingan apa ya, Mas? Saya mau ini Pak, mau menyerahkan riwayat hidup saya, lamaran saya Pak. Oh, berarti kamu mau menyerahkan nasib kamu di kantor ini? Maksud Bapak? Loh, kamu masih tanya terhadap saya? Kamu itu menyerahkan selembar kertas ke perusahaan ini untuk mencalonkan diri kan? Untuk melamar nasib kamu itu yang tidak mempunyai pekerjaan, lalu kamu mau melamar pekerjaan di perusahaan ini, begitu? Saya kan lihat di koran Pak, ada lowongan kerjaan Pak. Jadi saya melamar pekerjaan di sini lah Pak. Lulusan kamu itu apa? Saya lulusan S1 Pak, Sarjana Ekonomi Manajemen, Accounting. Accounting. S1 jurusan Sarjana Ekonomi Manajemen Accounting. Bagian accounting Pak. Ya, bagus. Kamu tidak salah kuliah ambil jurusan manajemen itu. Tidak salah, sangat bagus. Tapi di mata saya, kamu salah besar. Nasib kamu itu mempertaruhkan nasib kamu sekarang. Meskipun kamu ambil jurusan manajemen, kamu belum tentu diterima di perusahaan ini. Karena perusahaan kami membutuhkan orang yang berkompeten, berwibawa, dan penampilan menarik. Begitu juga. Kamu itu dari mana aja? Dari tadi ngilang-ngilang terus. Ya aku kan jalan-jalan ke ruangan aku. Aku tuh pengen lihat-lihat isi ruangan aku, tahu siapa tahu berubah. Allahu Akbar. Iya Pak. Aku ngomong. Sayang. Siapa yang manggil kamu dari mana aja? Aku ada di sini. Sayang kamu kemana? Mana sih? Pacar. Maaf Pak. Pacar aku. Nama kamu siapa? Sudah ada di CV saya Pak. Sayang, kamu tahu nggak? Aku tuh nyariin kamu tahu. Oh iya ya. Dia kan nggak bisa dengerin aku. Kamu aja dong yang ngomong. Bilang kalau aku ada di sini, cepetan. Udah takut. Ih, apaan sih? Enggak, dia tuh orangnya baik. Udah dipercaya aja sama aku. Lihat aja. Dari tadi aku di pojokan. Iya, coba aja dulu dong bilang kalau ada aku di sini mungkin dia bisa berubah ya. Iya. Oke. Ferry. Iya. Fer, Iya Pak. nama kamu Ferry kan? Iya betul Pak. Cepetan bilang. Kamu mulai tadi ngomong dengan siapa? Nggak ada Pak. Ngomong sama aku sayang. Kamu gimana sih? Oh ya Ferry, Iya Pak. setelah itu kamu buatin saya kopi tanpa gula. Baik Pak. Jangan mau. Ih. Nanti saya tanya sama OB-nya Pak. Ya, Sayang. jangan biasakan kasih gula ya. Iya. Karena gula itu merusak rasa kopi.
Yang salah gulanya, bukan kopinya. Sayang. Oh iya Pak. Sayang, ada apa? Aku mau minta berkas yang itu dong, sayang. Yang mana? Vin, Yang tadi malam yang aku kerjain sama kamu. Vin, kamu manggil pacar aku apa barusan? Ini ya, sayang. Ya, Vin, sayang, kamu kerjakan sedetail mungkin ya. Nanti hasilnya kita bagi 2. Sayang, dia tuh siapa ya? Oh, dia pelamar baru di sini. Iya Pak. sayang kamu bisa-bisanya sih selingkuh sama Vina. Vina itu sahabat aku. Sayang, Oh ya, Ferry. bantuin Iya aku Pak. dong. Udah cepet sana. Enggak. Pokoknya kamu harus tetap di sini. Kamu bantuin aku. Kok mereka sayang-sayangan sih? Lamaran saya Pak mau saya serahkan ke Pak Toto. Kamu jangan pergi dulu dong. Bantuin aku. Kamu meragukan saya. Lamaran kamu dan data diri kamu sudah dipegang saya dan kamu itu menyetorkan terhadap saya. Lalu kamu mau diambil, mau disetorkan kepada Pak Toto. Ingat, Pak Toto itu bawahanku. Sayang, Iya Pak, iya. Iya, jadi saya langsung ke mana ini ya Pak? Saya bingung Pak. Ke dapur, buatkan kopi tanpa gula. Baik. Dapurnya sebelah mana Pak? Cari sendiri. Harus mandiri di sini. Kamu kerja itu harus kerja sendiri tanpa bantuan orang lain. Baik Pak, baik Pak. Jadi saya diterima ya Pak? Diterima. Belum tentu. Kopi kamu dulu datang, baru saya menentukan diterima atau tidaknya diri kamu. Baik Pak, baik. Kalau gitu saya permisi Pak. mau kemana sih? Enggak. Kenapa berat banget kamu jalan? Kok aneh ya, sayang? Aneh nih tadi saya. Aku datang, dia bisik-bisik mulai ya. Ya, aku juga nggak tahu, sayang. Mungkin dia itu agak aneh karena punya penglihatan lain mungkin ya? Sayang, kamu kok bisa-bisanya sih bisa sayang-sayangan sama si Vina? Hah, kamu gak mikirin aku? Aku lagi koma di rumah sakit, kamu gimana sih? Jadi merinding aku sayang. Sama aja, aku juga jadi merinding, sayang. Wah, Vin, kamu kurang ajar banget ya bisa sayang-sayang sama pacar aku, Vin. Udah yuk. Sayang. Kita makan bareng, udah waktunya makan siang. Enggak. Itu baru aku ini mau ngajak kamu makan, sayang. Yuk. Udah yuk. Ya apaan sih tangannya? Ih. Bisa-bisanya sih mereka main di belakang aku. Vina juga. Bisa-bisanya dia tuh pacaran sama pacar aku. Dia udah tahu kan, Vero itu pacar aku, pacar sahabatnya sendiri. Bisa-bisanya malah dia pacarin juga. Ih, Vero juga. Aku kurang apa coba? Semuanya udah aku kasih sama dia. Dia pengen jabatan yang tinggi udah aku turutin. Sekarang dia malah selingkuh di belakang aku sama si Vina. Dasar ya mereka berdua. Pacar galak seperti itu. Dan dia juga sayang-sayangan sama wanita lain. Orang seperti itu masih dipertahanin. Aku juga nggak habis pikir sih. Kok mereka berdua itu bisa-bisanya ya main di belakang aku. Padahal selama ini aku tuh baik sama mereka. Perjanjian kita kan. Aku kan bilang kamu jangan pernah ngagetin aku tiba-tiba muncul. Ya elah gitu doang kaget. Kamu juga kenapa kamu tadi nggak bilang sih? Mau bilang apa? Udah jelas-jelas mereka sayang-sayangan. Berarti mereka ada hubungan dong. Terus nasib aku gimana? Ya aku nggak tahu. Ya aku harus berbuat apa dong? Aku aja masih belum diterima katanya. Berkas aku juga diambil sama dia. Padahal tadi kan aku sudah bilang mau aku ambil, mau aku serahkan sama Pak Toto. Tapi ngomong-ngomong ya, cowok seperti itu kenapa kamu pertahanin? Itu yang cewek siapa? Kamu kenal juga? Yang cewek itu sahabat aku. Oh, sahabat kamu. Padahal selama ini dia tuh yang paling ngedukung aku, yang paling nge-support aku pacaran sama si Vero. Taunya malah diembat sendiri. Ya, berarti dia itu menusuk kamu dari belakang gitu ya? Tahu pusing. Aku baru tahu kelakuan mereka berdua. Kalau aku tahu dari dulu, nggak mau aku ngasih hati buat mereka. Saja ya, mereka akan tahu akibatnya karena udah main-main sama aku. Pas aja tuh si Vero. Kalau bukan karena aku, dia nggak bakalan dapat kedudukan tertinggi di sini. Ya udah. Nanti aku bantu kok
pikirkan jalan keluarnya. Kamu mau apa aku turutin. Aku juga kasihan sama lihat kamu. Iya, aku tahu kok Udah kamu itu orang baik, nggak salah pilih. Aku minta tolong. Tapi nggak gratis ya. Tapi kamu harus jamin ya, kalau aku diterima kerja di sini. Karena tanggungan listrik, tagihan air, Nggak usah disebutin semuanya, udah. Beres, pokoknya beres. Kamu bakalan menggantikan kedudukan Vero nantinya, oke? Kurang baik gimana aku? Sip, baik banget kamu. Kalau aku kerja di sini, di posisi siapa tuh Pak Vero, aku bisa bayar tagihan listrik, air, dan beli motor, mobil. Oh ya, dan capek deh ngomong sama hantu, ngilang-ngilang terus. Awas aja, kalau muncul lagi, aku cium. Cantik soalnya. Dapur, mana dapur? Pak Vero mana ya, kok nggak keluar-keluar? Aku padahal udah bikinin kopi. Tadi bilangnya Pak Vero kopinya enak. Dari tadi dengernya Sama siapa ya Pak Vero? Jangan-jangan bahas. Dari kapan di situ? Dari tadi, Bu. Dari tadi. Dari tadi. Sekitar 2 jam yang lalu. Nggak sopan kamu ya. Berdiri di depan ruang atasan kamu. Saya disuruh tunggu di sini sama Pak Vero, Bu. Ya kan bisa kamu tunggu di ruangan tunggu, jangan di depan ruangan atasan kamu. Iya, Bu, maaf. Iya. Bu, Pak Vero masih di dalam, Bu. Kamu udah mulai tadi tunggu di sini, jadi kamu harus tunggu di sini sampai Pak Vero keluar. Nggak usah banyak tanya. Iya, Bu. Serba salah. Tadi Pak Vero nyuruh aku tunggu di sini. Barusan aku diusir. Bentar deh. Itu kan Bu Vina ya? Iya, yang tadi pagi di ruangan Pak Vero. Wah, ngapain ya mereka? Gak usah aku campur deh. Mending diam aja, pura-pura nggak tahu. Pak Vero, gimana Pak? Apanya gimana? Ya, Kamu mulai tadi yang barusan Pak. Kan Bapak yang nyuruh aku tunggu di sini Pak. Aku barusan nggak ngapa-ngapain. Maksudnya Pak? Oh iya. Jadi gini, kamu tunggu aja nanti kabarnya ya. Saya permisi dulu. Saya lagi capek, banyak pikiran. Pak, tenaga saya terkuras. Saya dari tadi udah nunggu Pak. Tapi saya masih belum di interview juga Pak. 2 jam kamu nunggu sini ya? Iya Pak. Suruh siapa kamu nunggu di sini? Pak Vero. Maksud aku itu kamu tunggu di ruang tunggu. Pak Vero nggak bilang gitu tadi. Saya tadi kan nganterin kopi. Kamu tunggu di sini. Gitu Pak. Barusan kamu mendengar musik ya? Musik apa ya Pak? Di dalam aku pakai musik. Enggak Pak. Musik apa ya Pak? Saya jadi bingung Pak. Udah. Bentar lagi saya akan memberitahu atas penerimaan kamu atau tidak. Saya ada kepentingan dulu. Pak. Terus saya gimana Pak? Nasib saya? Tunggu. Tunggu sampai lebaran monyet kali ya. Aduh. Capek banget ya sih kerja. Ya udah deh, aku tunggu di luar aja. Nasib. Aku coba tanya teman-teman deh. Siapa tahu di kantor mereka itu ada kerjaan, ada lowongan.
Angkat dong. Mana si Don ini? Jangan-jangan masih kerja dia. Coba si Fanny. Halo Van. Ya. Oh iya, di kantor kamu nggak ada lowongan, Van? Ya deh, Van, makasih ya. Tapi nanti kalau ada lowongan kabarin aku ya. Aku butuh kerjaan. Ya udah deh. Makasih ya. Coba si Ella. Loh, kok nomornya di luar jangkauan? Coba lagi deh. Mereka berdua kok tega banget sih sama aku. Vero juga udah tahu pacarnya hilang, nggak dicariin, malah selingkuh lagi. Vina juga gitu, sama aja. Mereka berdua ya sama-sama pengkhianat. Coba si Vita ya. Gue nasib aku gini banget ya. Aku hilang gak ada yang nyariin. Pacar aku malah selingkuh sama sahabat aku sendiri. Sabar, sabar. Gak usah nangis. Udah, aku juga ngerti perasaan kamu. Udah, gak usah nangis. Gimana aku gak mau nangis, hati aku sakit tahu. Masa iya aku mergokin pacar aku selingkuh sama sahabat aku sendiri. Sini. Udah. Kamu gak usah pikir. Ya udah. Sahabat dan pacar kamu itu gak pantas untuk jadi apa ya? Kamu pikirkan, kamu tangis itu gak pantas. Air mata kamu itu sangat berharga daripada menangisi mereka. Sekarang aku udah tahu siapa mereka berdua. Dan setelah ini jangan harap mereka berdua akan dapat hati aku lagi. Udah. Oh iya, bentar deh, aku mau tanya sama kamu. Kamu itu udah atau masih koma? Sebenarnya aku itu masih ada di rumah sakit. Cuma aku bingung, aku nggak tahu caranya. Aku nggak tahu harus gimana. Ya udah deh, gini. Aku punya kenalan guru spiritual aku. Aku coba untuk menghubungi beliau. Siapa tahu dia bisa membantu kamu. Kamu kok Gimana? baik banget sih. Aku nggak baik kok. Aku cuma ingin membantu aja. Aku juga kasihan ngelihat kamu dipermainkan oleh pacar kamu dan sahabat kamu itu yang ya menurut aku sih sangat picik sih pemikiran mereka. Ya udah deh. Kalau kamu mau ikut aku, ayo. Aku mau ikut kamu ya. Nanti setelah aku sembuh, aku akan kasih pelajaran buat mereka berdua. Dan aku akan tepati janji aku sama kamu. Iya, itu masalah belakangan sih. Tapi aku saranin sama kamu. Nanti kalau guruku tanya, kamu jangan bilang kalau kamu ingin balas dendam. Kalau kamu ingin balas dendam kepada mereka di hadapan guru aku, nanti guru aku tidak akan menolong kamu. Karena perbuatan balas dendam itu tidak baik. Kamu ngerti kan? Iya, ngerti. Ya udah, yuk. Yuk. Senyum dong. Pasti
pastikan semua tetap terjaga. Indah kisah yang sempat terhenti. Hei janda, kehadiranku kini ku bawakan segenggam cinta lebih nyata.